dengan Juli. Kebetulan mereka sudah menjadi pasangan dan tidak mungkin tinggal di situ lagi. Mereka mau kontrak di luar. Otomatis kamar itu kosong. Dan satu lagi ada kamar di sebelah sana, bisa digunakan juga di atas, ya. Jadi kurang lebih kalau di sini nanti kita akan buat dua tingkat yang di sisi 4, yang di kamar Juli bisa 2, yang di kamar atas juga bisa 4 mungkin. Jadi total bisa 10 orang. Nah, tujuannya adalah supaya disiplin. Proses belajar bahasa Jepang ini sehari itu belajar dari jam 8 sampai jam 3 yang sekarang ini. Nah, seperti anak SD juga sekarang belajar dari jam 8 sampai jam 3 juga saya rasa. Ya. Nah, saya rasa tidak ada masalah kalau sebenarnya dia punya kemauan. Nah, tinggal bagaimana dia cepat menangkap itu. Tapi kami di sini menyediakan tempat tinggal secara gratis. Ya, tapi makan siang nggak gratis. Nah, artinya makan ditanggung sendiri, nggak ada susu bayar sendiri juga. Ya, jadi kita sediakan tempat tinggal gratis, tapi makan tanggung sendiri. Nah, itu dia. Lalu untuk pulang ke tempat keluarga kita kasih 2 minggu sekali pulang untuk berjumpa sama. Ternyata nggak maksimal juga di kampus itu. Yang maksimal sebenarnya adalah bahasa Jepang di LPK, karena dia akan ditekan, dipres supaya bisa sehari 8 jam. Dalam tempo 4 bulan bisa selesai dia menguasai bahasa Jepang. Namun dalam perjalanan ini ada kejenuhan, ada kebosanan, itu wajar sebagai manusia. Tapi kami menyediakan sebulan sekali kita bawa dia untuk berpelesiran, untuk melihat situasi yang lain, untuk refreshing, pergi ke Kuta, ke Selang Belana, untuk sedikit supaya jangan stres, ya. Nah, itu metode kami, ya, sehingga hasil yang kita dapatkan memuaskan. Nah, mereka harus hari-hari belajar, lalu melihat dari YouTube juga bisa cara belajar bahasa Jepang yang baik dan benar. Ya, memang proses agak menjemukan, membosankan, tetapi kita berharap tidak ada yang sia-sia. Kami pastikan kalau dia pun tidak bisa ke Jepang, kita akan coba tawarkan di perusahaan yang ada, perusahaan Jepang yang ada di Jakarta. Kalau dari kondisi sekarang memang sangat memerlukan di Jepang itu bekerja. Sekarang ini dari Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Tetapi Indonesia sangat diminati karena karakter kita, ya, karakter kita, kata kita sopan, santun, penurut, ya, tidak pembangkang. Nah, itu, ya. Jadi masih banyak yang bisa diharapkan dan mereka berharap dari Indonesia. Tidak apa-apa, kami siap hadir dan kami akan menjelaskan itu, ya. Nah, sehingga bisa tercapai apa yang kita harapkan. Saya lihat di daerah lain seperti di Medan banyak LPK Jepang. Mereka bahkan banyak dari kampung-kampung yang belajar siswa itu. Ternyata di kampung-kampung itu SMA saja sudah mulai diajari bahasa Jepang, Pak, basicnya. Dan mereka sangat berminat. Jarak tempat mereka dari kampung ke kota 4-5 jam, sehingga mereka harus hidup di asrama dan orang tuanya mendukung. Harapan kami yang ini juga bisa terjadi di Lombok ini. Kemarin yang siswa yang KO 4 orang itu, ya, itu salah satunya berkeluarga. Kedua, dia terlalu pulang pergi sering. Jadi akibatnya nggak konsentrasi belajar. Kalaupun berkeluarga, pasti tekanan ekonomi dari istri, dari anak. Kan itu nggak mungkin istrinya bilang, wah, kamu enak-enak belajar di situ, kami nggak makan. Itu yang terjadi. Harapan kami kalau boleh jangan yang berkeluarga, ya, laki-laki atau perempuan terserah, nggak masalah. Nanti kita atur mana kamar laki-laki, mana kamar perempuan. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita ada pengawasan, ya. Nah, itu tadi. Jadi kita harapkan mereka ini bisa fokus untuk belajar, ya. Nah, kenapa tadi itu seperti itu? Supaya mereka bisa disiplin semuanya, ya. Nah, lalu prosesnya itu sesampai nanti bisa belajar, kita akan tawarkan mereka untuk bekerja tadi, dan kita harapkan mereka bisa mengikuti apa yang ada. Prosesnya itu berlangsung kalau tidak ada halangan 6 bulan
Mudah-mudahan dia bisa ikut bekerja di Jepang. 4 bulan belajar, 2 bulan training di Jakarta. Di bulan ke-7 dia sudah bisa berangkat. Nah, tentu kembali ke bapak-bapak semua. Di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta, oke, di Jakarta itu saya mau pastikan dulu apakah tempat tinggal dengan makan ditanggung. Nanti kami akan konfirmasi dulu masalah ini, ya. Nah, itu kami pastikan dulu ya. Kalau untuk tempat tinggalnya dengan mes dengan makannya. Kalau Ya. yang pernah yang sudah ready paspor, Kalau yang sudah ready paspor yang buat sendiri, paspor umum, ya. nggak apa-apa. Kita lampirkan, kita coba ke situ, Nah, dipakai maksudnya, lagi. apakah ada pengembalian dari pihak Ini dia berbayar. Kami menanggung pembayaran yang 1 kali. Itu yang paling banyak itu Vietnam. Vietnam itu sekitar 97.000 tenaga kerja untuk saat ini. Kalau Indonesia di urutan kedua sebesar 25.000 tenaga kerja. Ya, jauh kan? Jadinya yang paling banyak sekarang di Jepang itu orang Vietnam yang paling banyak. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhan tenaga kerja di Jepang, saya patok di bagian pengolahan makanan yang ditarget pemerintah Jepang ya itu sekitar 87.000 dan jumlah sampai saat ini sekitar 53.282. Yang ada tenaga kerja saat ini itu 4.500. Jadi masih sisa sekitar 30.000. Ya, segala macam. Ada banyak job yang dibutuhkan di sana. Tapi kita sekarang ini sedang dapat job yang untuk pengolahan makanan yang ada di restoran atau yang bagian dapur atau bagian pelayan. Jadinya ya masih ada peluang banyak. Seperti yang dijelaskan tadi, kita dari evaluasi kita anggaran pertama ya saya harapkan ke bapak-bapak dan PR untuk mencari yang mempunyai motivasi tinggi, belajar, ya mentalnya juga bisa jangan goyah begitu, supaya enggak putus tengah jalan. Seperti yang kita alami saat ini 4 KO. Dan salah satunya itu yang KO itu sudah berkeluarga. Jadinya saya harapkan yang masih muda dan ada minat mau ke Jepang gitu. Ada minat yang mau ke Jepang. Dan itu pun kalau mereka sudah bekerja di Jepang, ya, misalnya mereka kayak saya misalnya magang ya 3 tahun, magang 3 tahun. Di situ dari gaji itu kita terima misalnya anggaplah 16 juta misalnya. 16 juta itu kita sudah dipotong potongan. Kalau mereka dari penguasaannya mereka kurang, mungkin kita akan tambah lagi 2 bulan sampai mereka benar-benar memahami. Karena memang kita alami ini dengan Jepang itu sulit. Kita membutuhkan yang serius begitu. Kalau memang tidak punya tidak motivasinya kurang, lebih baik jangan dari awal. Gitu. Yang kedua lagi ujian ini ada 2, ada namanya JLPT, ada namanya JT yang bisa kerja. Kayak gitu. Jadinya bisa kita alokasi yang pertama ada yang 2 kali dalam setahun, ada yang 6 kali dalam setahun ujiannya. Nah, kita bisa harapkan mereka lulus N4. Setelah mereka lulus N4, mereka akan proses belajar sambil magang, mereka akan menempuh ujian SSW untuk keahlian mereka, pengolahan makanan. Nah, itu persyaratan yang penting untuk bisa kerja. Kalau untuk magang, dia cuma butuh sertifikat N4 saja. Soalnya setelah tahun 2020 ini baru berlaku yang syarat N4 ini. Soalnya banyak keluhan dari para perusahaan Jepang karena bahasa anak-anak itu masih kurang. Kayak gitu. Kalau dibandingkan dengan orang Vietnam, walaupun dia tenaga kerjanya banyak, ya, bahasa orang Indonesia itu lebih bagus daripada orang Vietnam.
Jadinya mereka sangat tertarik sama orang Indonesia. Nah, ini kesempatan buat kita. Paling nanti akan ambil yang terdekat kita di Surabaya supaya menghemat biaya. Kita ambil terdekat di Surabaya, ya seperti itu. Kayak TG yang si Pak Halawi ini punya, dia mungkin di Surabaya kita buat ya. GFT-nya GFT-nya di Surabaya. Nah, itu dia. Jadi kita semua kita bantu, Pak. Ya, kita bantu karena kita kebetulan ada kantor di Bali pun ada kantor, bisa kita atur mereka di mana, ya. Yang penting dia masih berminat untuk itu, ya. Oke, Pak. Sebelum saya akhiri masalah Jepang ini, ada yang mau dipertanyakan biar kita masuk ke sesi berikutnya. Cukup. Itu saja. Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih Pak. Nanti saya harapkan kedepannya kalau ada kandidat boleh berhubungan dengan Anissa. Ya, kita akan bantu semaksimal mungkin. Oke, saya lanjutkan berikutnya Pak. Bapak, saya sudah jelaskan, saya sudah beritahu di grup PR Lombok